Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Luangkan waktu sebanyak yang kau butuhkan untuk memikirkannya. Meskipun sangat umum bagi kultivator untuk bergabung dengan sekte, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau anggap enteng, karena kemungkinan besar akan mempengaruhi sisa hidupmu, kata Xuan Wuhan kepadanya. Dan jika kau memutuskan untuk bergabung dengan sekte, datanglah ke kuil esensi naga. Itu salah satu sekte terbaik di dunia, dan juga tempatku berada saat ini. Mereka akan memperlakukanmu dengan baik, aku berani jamin itu. Yuan mengangguk. Akan saya ingat itu. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam siap, Xiaohua bertanya kepada Yuan setelah mereka duduk di meja makan. Apakah kakak Yuan akan baik-baik saja dengan makanan yang sedikit ini? Karena keluarga Xuan tidak mengetahui kebiasaan makan Yuan, dia khawatir makanan itu bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Meskipun itu tidak akan cukup untuk mengisi perutku, aku tidak perlu perut kenyang setiap kali makan, katanya beberapa saat kemudian. Xiaohua tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka mulai makan tak lama kemudian. Beberapa menit kemudian, setelah makan malam, Yuan berkata kepada keluarga Xuan, "Terima kasih atas makan malam yang luar biasa. Saya harus pergi sekarang." "Kau sudah mau pergi? Di luar sudah gelap." Xuan Wuhan berkata kepadanya. Tampak enggan melihatnya pergi secepat itu. "Aku ingin tinggal lebih lama, tapi adikku akan segera datang, dan aku sudah berjanji padanya bahwa aku tidak akan membuatnya menunggu lama." "Begitu ya?" Xuan Wuhan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kau akan datang mengunjungiku lagi di masa depan." Lalu dia mengulurkan tangannya kepadanya, seolah meminta jabat tangan. Yuan tanpa ragu menjabat tangannya dan berkata, "Aku berjanji." Setelah Yuan dan Xiaohua meninggalkan gedung beberapa saat kemudian, Patriark Xuan berkata kepadanya, "Kau benar-benar menyukainya? Aku belum pernah melihatmu bersikap ramah seperti ini terhadap pria lain sebelumnya." Meskipun dia sangat bertalanta dan hebat, itu tidak terlihat sekilas, dan itu tidak berubah bahkan setelah Anda berbicara dengannya. Dia adalah individu yang sangat baik dan rendah hati, terlepas dari statusnya. Benar-benar berlawanan dengan para jenius arogan yang biasa saya lihat setiap hari. Ini perasaan yang menyegarkan. Xuan Wuhan berkata sambil tersenyum lembut. "Aku tidak bisa membantah itu. Kultivator bertalanta seperti dia sangat langka saat ini. Mereka biasanya penuh dengan kesombongan, dan semakin bertalanta mereka, semakin buruk karakter mereka. Itu hanya membuat orang bertanya-tanya dari latar belakang seperti apa dia berasal." Patriark Xuan mengangguk setuju. "Kenapa kau tidak pergi berbicara dengan kakekmu? Beritahu dia tentang situasinya dan lihat apakah dia bisa membujuk Taoist Yuan untuk bergabung dengan sekte?" Namun, Xuan Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan memberitahu kakek tentang keberadaannya, tapi aku tidak akan menyuruhnya untuk membujuk Taoist Yuan. Lagi pula, kita tidak boleh terlihat memaksa." Sementara itu, di luar gedung, Yuan berkata kepada Xiaohua, "Aku akan keluar dari sistem untuk sementara waktu." "Sampai jumpa lagi kakak Yuan," kata Xiaohua kepadanya sebelum menghilang ke dalam kalung. Beberapa saat kemudian, Yuan meninggalkan dunia kultivasi dan menunggu Yurao kembali ke dunia nyata. "Kakak, aku kembali. Akhirnya aku bisa bermain denganmu besok." Suara Yurao yang riang menggema di luar kamarnya, dan Yuan bisa mendengar suara langkahnya berlari di lorong. "Selamat datang Yurao," kata Yuan kepadanya sambil tersenyum setelah dia memasuki kamarnya beberapa saat kemudian. "Biarkan aku ganti seragam sekolah dan menyiapkan makan malam untukmu dulu. Aku akan segera balik," kata Yurao kepadanya, lalu berlari keluar sebelum Yuan sempat menenangkannya. Sekitar setengah jam kemudian, Yurao kembali ke kamarnya dengan membawa semua barang-barang kebutuhannya di atas sebuah troli kecil. "Bagaimana harimu kakak? Kira-kira kau bisa sampai ke kota musim panas besok pagi?" tanya Yurao sambil menyekat tubuh kurusnya dengan handuk basah yang hangat. "Kau telah meremehkanku, Yurao. Aku sudah berada di kota musim panas," Yuan menjawab sambil tersenyum. "Benarkah? Aku yakin kau sudah hampir sampai di sana," kata Yurao, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menempuh lebih dari 30.000 mil dan menghabiskan 350.000 koin emas untuk sampai di sana. "Kau tidak tahu apa-apa," kata Yuan. "Lalu apa maksudmu besok pagi? Tidakkah kau bisa bermain malam ini?" "Aku ingin sekali bermain malam ini, tapi aku ada latihan piano di rumah besok pagi-pagi.
Jadi aku harus tidur setelah ini, katanya sambil mengganti handuk basah dan menyekat tubuhnya untuk kedua kalinya. Begitu ya? Kalau begitu aku juga akan tidur lebih awal malam ini agar waktu berlalu lebih cepat. Setelah membersihkan dan memberi makan Yuan, Yurao pergi mandi dan makan malam sebelum tidur, bahkan tidak menyempatkan diri untuk surfing internet seperti biasanya. Keesokan harinya, Yurao bangun pagi-pagi dan menghabiskan 2 jam untuk berlatih piano sebelum kembali ke kamar Yuan untuk mencuci muka dan memberinya sarapan pagi. Mari kita bertemu di bagian depan kota, di dekat pintu masuk, kata Yurao kepadanya sambil mengelap bibirnya setelah sarapan. Baiklah, sampai jumpa di sana, kata Yuan. Beberapa menit kemudian, Yuan masuk ke permainan sementara Yurao kembali ke kamarnya sendiri. Xiaohua, ayo kita pergi. Kita akan menemui adikku sekarang. Ya, Xiaohua mengangguk, merasa sedikit gugup karena sesuatu hal. Bagaimanapun, bisakah kau membantuku? Yuan tiba-tiba bertanya kepadanya saat mereka berjalan menuju bagian depan kota. Ada apa kakak Yuan? Dia menatapnya. Bisakah kau tidak memanggilku Yuan saat kita bersama adikku? Aku ingin memberinya kejutan nanti, katanya kepadanya. Xiaohua memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. Agak sedikit rumit, tapi nama sebenarku bukanlah Yuan. Maksudku memang Yuan, tapi sekaligus juga bukan. Terus, Xiaohua harus memanggil kakak Yuan apa? Tanyanya kepadanya. Tian, Yu Tian, itu nama asliku, kata Yuan kepadanya. Xiaohua mengerti kakak Tian. Dia mengangguk. Terima kasih Xiaohua. Yuan dan Xiaohua terus mendekati pintu masuk kota. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di gerbang kota dan dengan kejutannya, ada sekelompok kecil yang berkumpul di sana. Dan tampaknya sedang mengepung sesuatu, dan mereka semua adalah pemuda. Nimos Ferry, siapa namamu? Aku Bai Chen dari Akademi Harimau Terbaru. Lupakan dia, Ferry muda. Ayahku adalah seorang elder di Sekte 9 Bangau yang bergengsi. Mengapa kau berdiri di sini sendirian, Nona muda? Apakah kau sedang menunggu seseorang? Mengapa kau tidak ikut denganku saja? Sebuah suara yang jernih dan merdu tiba-tiba menyela para pemuda itu. Maaf, tetapi saya tidak tertarik untuk menemani kalian, dan saya sudah punya jadwal dengan orang lain. Apakah kau mengatakan bahwa orang yang kau tunggu ini lebih penting daripada aku, Yinzhou, murid batin Gunung Tinju Giok yang perkasa? Sebuah suara arogan bergema setelahnya. Benar sekali, suara perempuan itu menjawab, terdengar setenang kolam yang tenang. Orang ini lebih penting bagiku daripada apapun di dunia ini. Suara ini milik. Yuan bisa langsung mengenali suara indah ini bahkan jika dia menggumamkan satu kata pun di tengah ribuan orang yang berbicara dengan keras di sekitarnya. Sungguh kurang ajar, aku tidak peduli apakah kau punya wajah cantik, tapi berani-beraninya kau menampar wajahku di depan murid-muridku yang lain. Yurao! Yuan meneriakkan namanya sambil mendekati kerumunan. Kakak? Mata Yurao berbinar setelah mendengar suara Yuan. Meskipun terdengar lebih jernih dan bersemangat dari biasanya, dia tidak akan pernah salah mengira suaranya sebagai suara orang lain. Siapa kau sebenarnya? Kerumunan di sekitar Yurao segera mengalihkan perhatian mereka ke Yuan dengan cemberut, yang memasang wajah tenang. Oh, apakah Anda mungkin orang yang dia tunggu, orang yang lebih penting daripada saya? Kalau begitu, Anda punya waktu tepat 3 detik untuk berbalik dan pergi sebelum saya... Sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya, Yuan melangkah maju dan mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh mata, berhenti tepat di depan leher pria itu. Aku tidak peduli siapa kau. Kau punya 3 detik untuk meninggalkannya sendirian sebelum aku mengirimmu ke neraka. Yuan berbicara dengan suara dingin. Tatapannya dipenuhi perasaan mengerikan yang mengancam untuk menghancurkan siapapun yang berani menentang perintahnya. Merasakan pisau dingin menekan lehernya, pria yang bernama Yinzhou itu bahkan tidak berani menelan ludah. Pemuda ini berada di alam prajurit roh tingkat 5. Dia pasti murid jenius dari sekte terkenal. Aku tidak bisa macam-macam dengannya. Yinzhou menangis dalam hati setelah merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Yuan. Pasti ada kesalahpahaman, Tuan Muda. Saya akan segera pergi. Setelah para murid dari Gunung Tinju Giok pergi, yang lain pun ikut pergi dalam diam, tidak berani menyinggung ahli misterius yang muncul entah dari mana itu. Kakak Yuan? Xiaohua tercengang dengan melihat keganasan Yuan yang dia tunjukkan barusan, karena ini pertama kalinya dia melihatnya memancarkan niat membunuh terhadap manusia lain. Bahkan, dia tidak tahu dia bisa seganas ini. Ketika jalan di antara kedua saudara itu terbuka dan Yurao akhirnya bisa melihat pemuda jangkung dan tampan yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, dia menutup mulutnya karena terkejut, dan matanya berkedip-kedip dengan berbagai emosi secara bersamaan, menyebabkan matanya berkaca-kaca.
Kau lebih tinggi dari yang kukira, Yuro. Yuan berbicara dengan senyum hangat di wajahnya. Pandangannya tertuju pada wanita muda cantik di hadapannya. Kakak Tian, aku... Yuro terdiam. Meskipun dia telah mempersiapkan sebelumnya apa yang ingin dia katakan kepadanya, setelah melihat kakaknya yang lumpuh hampir sepanjang hidupnya berdiri dan tampak sehat sepenuhnya, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Ada apa, Yuro? Kenapa kau tidak bicara? Lidahmu keluh? Kata Yuan kepadanya setelah menunggu cukup lama. Kakak Tian, wah... Menanggapi perkataannya, Yuro menerjang ke arahnya dengan tangan terbuka lebar sambil berteriak keras. Aku tidak percaya, kau terlihat lebih baik dari yang kubayangkan jika kau sehat. Yuan segera membuka tangannya untuk memeluk Yuro, sesuatu yang telah dia inginkan selama bertahun-tahun, tetapi secara fisik tidak mampu ia lakukan. Namun dengan sistem imersif 100% cultivation online, Yuan akhirnya dapat merasakan kehangatan Yuro, dan mimpi Yuro untuk menyaksikan Yuan sehat kembali menjadi kenyataan. Dan meskipun mereka hanya berada di dalam permainan dan bukan di dunia nyata, hal itu tetap berarti banget buat mereka. Yah, kau juga terlihat sangat berbeda dari yang kubayangkan, kata Yuan kepadanya. Beberapa menit kemudian setelah Yuro cukup menangis dan tenang, Yuan berkata kepadanya, izinkan aku memperkenalkanmu pada teman kecilku yang telah bersamaku sejak awal dan banyak membantuku sejak saat itu. Tak berlebihan jika aku katakan, jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di sini sekarang. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi sekarang dia sudah seperti adik perempuanku bagiku. Yuro menoleh untuk melihat gadis muda cantik yang berdiri di belakang Yuan. Gadis yang cantik sekali, dia seperti boneka. Yuro terkejut dengan penampilan Xiaohua yang seperti boneka. Tak diragukan lagi, Xiaohua akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Senang bertemu denganmu, adik perempuan kakak Tian. Xiaohua adalah Xiaohua. Dia memperkenalkan dirinya beberapa saat kemudian. Dia NPC kan? Kenapa dia bicara menggunakan sudut pandang orang ketiga? Tanya Yuan kepada Yuan. Apakah itu aneh? Menurutku sangat lucu. Lucu? Yuro menatapnya dengan mata sedikit menyipit. Namun, namaku Yuro. Karena kakak Tian memperlakukanmu seperti adik perempuan, mari kita coba bergaul ya. Yuro mengantarkan tangannya ke arah Xiaohua. Xiaohua mengangguk dan menyabat tangannya. Namun ada suasana tegang di antara mereka berdua, hampir seperti mereka berdiri di medan perang tak terlihat. Setelah berjabat tangan dengan Xiaohua, Yuro menoleh untuk melihat lebih lama ketampanan Yuan, seolah-olah dia sedang mencoba mengukir gambarnya ke dalam jiwanya. Namun, sekarang kita sudah bersama. Kamu mau melakukan apa, Yuro? Yuan bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Aku belum terlalu memikirkannya, tapi aku ingin meningkatkan kultivasiku sedikit dulu. Setidaknya aku tidak ingin menjadi beban. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai beban. Bahkan aku ingin kau mengandalkanku, karena hanya aku yang bisa melakukan sesuatu untukmu di dunia ini, kata Yuan kepadanya. Terima kasih kakak, dia mengangguk. Xiaohua, apakah ada tempat tenang yang bisa kita kunjungi agar dia bisa berkultivasi dengan tenang? Yuan kemudian bertanya kepadanya. Kita bisa menyewa ruang kultivasi, katanya dengan cepat. Ruang-ruang itu dibuat khusus untuk situasi seperti ini, di mana para kultivator membutuhkan tempat untuk berkultivasi dengan tenang, tapi tidak memiliki tempat sendiri. Ruang kultivasi terdengar sangat menarik. Di mana kita bisa menemukannya? Setidaknya ada satu di setiap kota, jadi seharusnya ada satu juga di sini. Mari kita bertanya-tanya. Saran Yuan. Beberapa menit kemudian, setelah berbicara dengan beberapa pejalan kaki, mereka mengetahui tentang sebuah tempat bernama Cultivator's Heaven yang hanya berjarak beberapa blok, jadi mereka mulai menuju ke tempat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka berdiri di depan sebuah bangunan besar dan tinggi yang memiliki lebih dari 20 lantai, menyerupai pagoda. Begitu mereka memasuki gedung, salah satu resepsionis di sana memperhatikan mereka dan langsung melambaikan tangannya kepada mereka. Selamat datang di Cultivator's Heaven. Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita cantik itu begitu mereka mendekatinya. Halo, kami ingin menyewa kamar untuk kultivasi. Jawab Yuan. Resepsionis itu memandang mereka dan bertanya, satu kamar untuk masing-masing dari kalian atau hanya satu kamar? Satu kamar saja sudah cukup, katanya. Lalu, berapa lama Anda ingin menyewa kamar ini? Yuan menoleh ke arah Yiro dan bertanya, berapa lama? Aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kultivasi saat bersamamu, jadi beberapa hari saja sudah cukup, kata Yiro. Yuan mengangguk dan kembali ke resepsionis. 4 jam sudah cukup. Namun, resepsionis itu menjawab dengan ekspresi meminta maaf. Maaf, tetapi kami tidak dapat menyewakan kamar kurang dari 24 jam. Meskipun demikian,
Anda dapat pergi kapan saja Anda mau. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukannya selama 24 jam. Yuan mengangguk. Terima kasih. Sekarang mengenai kamarnya, Anda ingin kamar di lantai berapa? Apa bedanya? Tanya Yuan. Kami memiliki total 21 ruangan yang tersedia di suaka kultivator kami, dan semakin tinggi lantai yang Anda tempati, semakin efektif kultivasi Anda, karena kami telah menempatkan susunan khusus untuk meningkatkan kualitas Qi-Roh di ruangan tersebut. Tentu saja itu semua datang dengan biaya yang lebih tinggi. Ruangan di lantai 1 hingga 9 akan memiliki energi roh berkualitas normal, sedangkan lantai 10 hingga 20 akan memiliki energi roh berkualitas lebih tinggi, sekitar 30% peningkatan dibandingkan dengan kultivasi di luar ruangan secara normal dan ruangan di lantai 1 hingga 9. Adapun ruangan di puncak gedung, lantai 21, peningkatannya sekitar 50%. Hanya ada 3 ruangan tersedia di lantai itu, dan 2 di antaranya sudah ditempati. Anda ingin kamar di lantai berapa? Tanya resepsionis setelah menjelaskan struktur bangunan kepada dirinya. Aku ingin kamar di lantai 21, jawab Yuan tanpa ragu, karena dia hanya ingin yang terbaik untuk Yiro dan tidak akan menerima apapun selain yang terbaik. Apakah Anda yakin, tamu terhormat? Biaya penggunaan kamar di lantai 21 selama 24 jam adalah 1.000 koin emas, dan Anda hanya akan menggunakannya selama beberapa jam. Resepsionis itu tampak sedikit terkejut. 1.000 koin emas? Mata Yiro membelalak kaget dan dia cepat-cepat menarik lengan baju Yuan. Kakak, kau tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu untukku. Kita hanya akan berada di sini beberapa hari saja. Namun Yuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Omong kosong. Ini satu-satunya cara aku bisa membalas pengorbananmu di dunia nyata, dan aku tidak akan bersikap rendah hati. Aku akan membayar kamar ini meskipun harganya 100.000 koin emas. Yuan cepat-cepat meletakkan uang itu di atas meja sebelum Yiro bisa membujuknya lebih lanjut dan mengulangi. Saya ingin kamar di lantai 21 untuk 24 jam. Baik tamu terhormat, resepsionis menerima uang itu dengan senyum cerah di wajahnya, karena ini akan mencerminkan hal positif pada posisinya sebagai seseorang yang berhasil menyewakan kamar semahal itu. Ayah, kakak, tak kusangka kau benar-benar menghabiskan 1.000 koin emas tanpa merasa ragu. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Banyak pemain paling banyak hanya punya beberapa puluh koin emas setelah bermain berhari-hari, dan bahkan pemain terkaya di luar sana yang menghabiskan uang sungguhan untuk game ini pun tidak akan berani menghabiskan uang seboros itu. Yiro menghela napas panjang, terkejut dan tak bisa berkata-kata melihat kebiasaan berbelanja Yuan yang tidak sehat. Sayang sekali, seandainya dia tahu bahwa pria itu telah menghabiskan 350.000 koin emas hanya untuk bertemu dengannya. Kita hanya bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat itu. Jika Anda tidak keberatan menanyakan nama Anda, tamu terhormat, Yutian, Yuan, gagap Yuan. Tuan muda Yutian, benar? Mohon beri saya waktu sebentar untuk membawakan kunci. Beberapa saat kemudian, resepsionis itu kembali dengan medali bundar yang tampaknya terbuat dari sejenis gidok atau kristal dan menyerahkannya kepada Yuan. Waktu akan dimulai dari saat Anda membuka pintu dengan kunci, dan setelah 24 jam berlalu, ruangan ini akan memblokir seluruh energi roh yang masuk ke ruangan. Begitu ya? Terima kasih, kata Yuan kepadanya setelah menaiki tangga bersama rombongan. Setelah menaiki 20 anak tangga, Yuan dan kelompok kecilnya akhirnya sampai di lantai 21. Di lantai ini, hanya ada 3 pintu batu yang terletak agak jauh berbeda, dan sebuah lempengan batu tepat di samping setiap pintu. 2 dari 3 lempengan batu itu sudah terpasang kunci di lubangnya, menandakan bahwa ruangan itu sudah ditempati. Oleh karena itu, Yuan dan teman-temannya berjalan menuju lempengan batu yang memiliki lubang kunci kosong. Setelah memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, pintu batu itu mulai bergetar sebelum akhirnya terbuka. Namun pintu itu berbeda dari pintu biasa, karena terbuka dengan melayang di atas tanah. Beberapa saat kemudian, ruangan kosong itu mulai dipenuhi energi spiritual yang kaya dan pekat, dan gambar besar menyerupai lingkaran sihir di lantai menyebar ke seluruh ruangan. Wow, ini terasa sangat berbeda dari energi roh di luar ruangan. Yuan mengungkapkan keterjemahannya setelah merasakan energi spiritual di ruangan itu. Ada susunan khusus di ruangan ini yang menarik energi roh dan meningkatkan kualitasnya, jelas Xiaohua kepadanya. Ray, apa itu? Yuan terus bertanya kepadanya.
Array juga dikenal sebagai formasi dan merupakan teknik dengan area efek yang diciptakan oleh master array, dan apapun yang berada di dalam formasi tersebut harus mematuhi hukum yang ditetapkan oleh master formasi di dalam array tersebut. Misalnya, jika seseorang memasang array pembatasan menggerakkan di ruangan ini, pergerakan kita akan dibatasi dengan cara tertentu sampai kita meninggalkan ruangan ini. Begitu ya? Jadi itulah arti simbol-simbol aneh di lantai ini, kata Yuan sambil menatap lingkaran sihir besar di lantai. Lingkaran susunan biasanya akan terlihat setelah diaktifkan. Itulah sebabnya lingkaran tersebut sering digunakan sebagai jebakan oleh para ahli susunan, kata Xiaoho kepadanya. Baiklah, aku akan mulai berlatih sekarang, kata Yuro tiba-tiba sambil duduk di tengah ruangan dalam posisi lotus. Beberapa saat kemudian, nafasnya menjadi tenang dan agak teratur. Anda telah berlatih kultivasi untuk pertama kalinya, membuka pengalaman Qi. Sebuah notifikasi muncul di hadapannya saat dia menyerap Qi pertamanya. Berkat susunan pengumpul Qi, tingkat penyerapan Qi Anda sedikit meningkat. 1/5000, 3/5000, 4/5000, 6/5000, 7/5000, 9/5000. Saat Yuro berlatih dalam diam, Yuan bergumam pelan kepada Xiaoho agar tidak mengganggu Yuro. Xiaoho, menurutmu bisakah kau membiarkan adikku mempelajari teknik tingkat dewa juga? Tanyanya padanya. Namun, Xiaoho dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Xiaoho bukan berasal dari surga bawah, Xiaoho tidak dapat membantu mereka yang berada di surga bawah, atau aku akan dihukum oleh surga. Hah, lalu kenapa kau membantuku? Yuan menatapnya dengan wajah bingung. Karena Xiaoho telah memilih kakak Yu Tian untuk membantuku dalam warisan surga tertinggi, dan Xiaoho hanya dapat membantu mereka yang berpartisipasi dalam warisan tersebut. Aku pernah mendengar ini sebelumnya, tapi sebenarnya apa itu warisan surga tertinggi? Warisan surga tertinggi adalah misi yang diberikan kepada Xiaoho oleh surga yang harus dia penuhi, dan misi Xiaoho adalah untuk menemukan seseorang yang dapat mendaki tangga menuju surga dan mencapai surga tertinggi. Mengapa kau dibebani misi ini, dan apa yang akan terjadi jika kau gagal? Yuan mengangkat alisnya dengan bingung, berasa lebih bingung daripada sebelumnya. Namun Xiaoho tidak langsung menjawabnya, bahkan tampak ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Jika kamu tidak ingin memberitahuku sekarang, tidak apa-apa. Beritahu aku kapanpun kamu merasa siap. Aku akan selalu bersedia mendengarkan, kata Yuan padanya beberapa saat kemudian. Terima kasih kakak Tian, dia mengangguk dengan ekspresi lega di wajahnya. Lalu bisakah Anda ceritakan tentang tangga menuju surga ini? Lanjutnya bertanya. Ya, tangga menuju surga adalah jalan yang akan membawa seseorang ke alam yang lebih tinggi jika mereka berhasil melewati tantangan di jalan itu. Oh, aku ingat kau pernah mengatakan sesuatu tentang mengalahkan penjaga alam sebelum kita bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Yuan tiba-tiba mengingat percakapannya dengan wanita itu sekitar waktu dia mengalahkan katak giak. Xiaoho mengangguk dan melanjutkan. Ada banyak tangga menuju surga di dunia ini, dan ada penjaga alam di ujung setiap tangga sebelum seseorang dapat naik ke alam berikutnya. Lalu di manakah tangga menuju surga itu? Aku ingin melihatnya. Kakak Tian masih terlalu lemah untuk menantang tangga menuju surga. Kamu hanya akan mati jika pergi sekarang, kata Xiaoho kepadanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Lalu, di level mana saya harus menantangnya? Guru besar roh. Itu adalah persyaratan terendah untuk mendaki tangga menuju surga, bahkan jika Anda seorang jenius. Jawabnya cepat. Guru besar roh. Itu cukup jauh, Yuan mengesapkan. Dengan bakat kakak Tian, Anda akan mencapai tingkat Grandmaster Roh dalam waktu singkat, kata Xiaoho dengan suara penuh kepercayaan diri. Sekitar 1 jam kemudian, Yuro membuka matanya dan berbicara dengan suara gembira. Kakak, aku telah memasuki tingkat pertama murid roh dan menjadi seorang kultivator. Kau telah berhasil melepaskan belenggu fana dan menjadi murid roh. Semua statistik plus 50. Selamat Yuro, kata Yuan padanya dengan senyum. Aku akan berlatih lebih banyak lagi sebelum kita memulai petualangan kita. Mohon bersabar sedikit lagi kakak Tian, kata Yuro kepadanya. Ambillah waktu selama apapun yang kau butuhkan. Aku tidak akan mengeluh berapapun lamanya kau membuatku menunggu, kata Yuan dengan senyum gitir di wajahnya. Jika Yuro punya kesabaran untuk merawatnya hampir setiap hari selama 5 tahun terakhir tanpa mengucapkan sepatah kata keluhan pun, dia pasti tidak akan mengeluh tentang beberapa hari saja. Setelah menghabiskan 1 jam lagi di dalam ruang kultivasi, Yuro memasuki alam murid roh tingkat kedua. Kau telah menyerap cukup Qi untuk mencapai terobosan. Kau telah mencapai tingkat kedua murid roh. Semua statistik plus 75. 2 jam kemudian, dia memasuki tingkat ketiga yaitu murid roh. Kau telah menyerap cukup Qi untuk mencapai terobosan.
Kau telah mencapai tingkat ketiga murid roh, semua statistik plus 100. Sahabatku, aku sudah cukup berlatih, mari kita lakukan hal yang lain, kata Yuro kepadanya setelah itu. Kau yakin, kau bisa berlatih kultivasi lebih banyak lagi jika kau mau, kata Yuan kepadanya. Sejujurnya aku ingin terus berlatih kultivasi karena aku tidak ingin menyia-nyiakan 1000 koin emas yang kau keluarkan untuk menyewa ruangan ini. Tapi aku juga tidak ingin membuang waktu berlatih kultivasi di sini, Yuro mengesapkan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Percayalah, itu hanya 1000 koin emas. Aku bisa mendapatkan sebanyak itu dengan membunuh beberapa monster dan menjual inti monsternya. Benarkah? Kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari melawan monster? Yuro menatapnya dengan curiga. Jika seseorang bisa mendapatkan uang dengan cara itu, bukankah semua orang sudah kaya raya dengan koin emas sekarang? Tentu, Yuan mengangguk. Selain itu, jika kau ingin pergi, ayo kita belikan kau perlengkapan. Kita tidak bisa membiarkan kau meninggalkan kota dengan tangan kosong. Yuro mengangguk dan mengikuti Yuan keluar ruangan. Tetapi sebelum mereka bisa pergi, mereka harus menarik tuas di sebelah dulu pintu itu agar terbuka. Setelah keluar dari ruangan, Yuan mengambil kunci dari lempengan batu dan berjalan turun bersama yang lain. Masih ada 20 jam lagi. Berikan kunci ini kepada orang yang datang ke sini selanjutnya, kata Yuan sambil menyerahkan kunci kepada resepsionis yang bingung itu. Tamu terhormat, kamu bisa menyimpan kunci ini dan menggunakannya saat kamu datang kembali ke Cultivators Heaven kami. Selain itu, kami memiliki banyak cabang di seluruh benua timur, dan selama kau memiliki kunci ini, kamu bisa menyewa ruangan di cabang manapun, resepsionis menjelaskannya. Benarkah? Yuan mengangkat alisnya. Kalau begitu akan aku belikan kepada adik semarsiku ini, dia bisa menggunakannya di masa depan. Karena dia bisa berkultivasi dengan mengkonsumsi inti monster, dia tidak perlu menggunakan tempat-tempat khusus seperti swakaya kultivator untuk meningkatkan kultivasinya. Saya juga ingin menghabiskan 30.000 koin emas untuk membeli lebih banyak waktu jika dia membutuhkannya di masa depan, kata Yuan sambil menyerahkan uang itu kepada resepsionis yang terkejut itu. Baik, tamu terhormat. Resepsionis dengan cepat menerima uang itu dan berlari ke belakang. Kakak, Yuro tiba-tiba memanggilnya. Apa? Dia menoleh dan menatapnya dengan wajah polos. 30.000 koin emas? Sekalipun kau punya uang sebanyak itu, seharusnya kau tidak menghabiskannya untukku. Bentaknya cepat-cepat. 30.000 koin emas setara dengan sekitar 300.000 dolar di dunia nyata. Itu adalah kekayaan yang sangat besar untuk dibelanjakan untuk apapun, apalagi menyewa ruang kultivasi. Percayalah padaku, Yuro, ini hanya 30.000 koin emas. Saudaramu masih punya banyak. Dan ini investasi yang bagus, jika kita tidak bisa bermain bersama, dan kau ingin meningkatkan kultivasimu di lingkungan yang aman. Meskipun mungkin tampak berlebihan, kau sudah tertinggal dari sebagian besar pemain dalam hal kultivasi, dan ini akan membantumu mengejar ketertinggalan meskipun hanya sedikit. Yuro langsung terdiam, terutama karena apa yang dikatakan Yuan masuk akal. Pasti akan ada hari-hari di mana mereka tidak bisa bermain bersama, dan jika dia ingin meningkatkan kultivasinya selama hari-hari seperti itu, dia bisa pergi ke tempat perlindungan kultivator dan berkultivasi dengan aman dan damai, karena dia tidak suka berkelahi atau menumpahkan darah. Beberapa menit kemudian, resepsionis kembali dengan kunci baru dan menyerahkannya kepada Yuan. Tamu yang terhormat, kunci ini berlaku selama 40 hari. Mohon simpan baik-baik. Hah? 40 hari? Yuan mengangkat alisnya, karena perhitungan itu tidak masuk akal. Ya, kami telah memutuskan untuk memberi Anda bonus 10 hari karena telah berbisnis dengan kami, kata resepsionis itu sambil tersenyum. Cultivators Haven telah ditambahkan ke asosiasi Anda. Hubungan Anda dengan Cultivators Haven sedikit meningkat setelah berbisnis dengan mereka. Begitu, terima kasih. Yuan menerima kunci baru itu sebelum memberikannya kepada Yuro. Terima kasih, kakak. Dia menerima kunci itu. Oh, kebetulan aku punya kantong penyimpanan tambahan di sini. Kau bisa ambil ini dan simpan barang-barangmu di dalamnya, kata Yuan sambil menyerahkan sebuah kantong penyimpanan padanya. Karena dia juga punya cincin spasial, dia tidak membutuhkan kantong penyimpanan. Kau juga punya kantong penyimpanan? Bagaimana kau bisa mendapatkan harta karun langka seperti itu? Hanya segelintir pemain yang punya kantong penyimpanan, dan mereka semua pemain top. Yuro menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah dia benar-benar hanya bermain-main saja selama ini? Tidak mungkin seorang pemain biasa memiliki begitu banyak uang pada tahap permainan ini, apalagi kantong penyimpanan. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan dalam permainan ini? Ah, itu diberikan kepadaku sebagai hadiah, kata Yuan. Hadiah? Siapapun yang memberimu ini pasti sangat kaya dan murah hati. Yuro menghela nafas kagum. Baiklah, ayo kita cari toko dan belikan kamu beberapa peralatan, kata Yuan saat lalu berbincang.
Aku merasa tidak enak karena membuatmu menghabiskan begitu banyak uang untukku, kakak. Kau terlalu memanjakanku. Aku baru saja memulai, jawabnya dengan ekspresi bangga. Merasa lega setelah akhirnya bisa membantu Euro. Bahkan, aku akan memanjakanmu sampai aku puas. Euro hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum getir. Meskipun aku berterima kasih, jangan salahkan aku jika kau kehabisan uang. Aku bisa berburu beberapa monster dan menjual inti monsternya saat itu juga, katanya dengan senyum lebar. Lalu mereka mulai berjalan-jalan di sekitar kota musim panas untuk mencari toko peralatan.